Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan kelompok 13, yakni mengenai tanggung jawab sosial terhadap konsumen. Yang pertama, memahami konsumen dan praktik bisnis yang merugikan, di mana seperti yang telah diketahui, keputusan dalam membelanjakan uang sebenarnya ada pada masing-masing individu konsumen. Sebagai pemasar, sudah selayaknya memahami konsumen agar komunikasi antara konsumen dan pemasar dapat diterima. Kemampuan dalam mengkomunikasikan sesuatu inilah yang dijadikan celah oleh pemasar yang curang. Pemasar yang curang itu yang bagaimana sih? Yakni pemasar yang curang tahu betul kelemahan konsumen sehingga mudah dimanipulasi oleh mereka. Contoh iklan yang merugikan konsumen yang tidak jeli pada syarat dan ketentuan promo provider sebagai berikut, yakni terdapat pada slogan kartu perdana, yang mana pada contoh iklan tersebut memberikan kesan menarik kepada konsumen agar mudah untuk dijual belikan dan memberikan daya tarik terhadap para peminat. Salah satunya yakni saling bekerja sama dengan para artis endorse yang terkenal. Yang kedua, kepentingan produsen dan konsumen. Perbedaan kebutuhan dan keinginan tetap tidak membuat konsumen menghentikan kegiatan konsumsi karena semua konsumen memiliki kepentingan yang sama. Setiap konsumen mendambakan memperoleh hak-haknya dengan layak, seperti memiliki tawar-menawar yang kuat, yang sama dalam melakukan transaksi dengan produsen. Konsumen juga menginginkan suatu pasar yang diatur prinsip, peraturan, serta itikat baik dari semua pihak yang terlibat. Poin yang selanjutnya adalah konsep kebutuhan menurut Abraham H. Maslow. Jadi, menurut Abraham H. Maslow, konsep kebutuhan itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, kebutuhan fisik. Yang kedua, kebutuhan keamanan. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Yang keempat, kebutuhan penghargaan. Dan yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Menurut Maslow, manusia mengorganisasikan kebutuhannya sedemikian rupa sehingga terdapat prioritas dan hierarki kepentingan. Selanjutnya ada praktik-praktik penjualan makanan yang merugikan konsumen. Masalah yang sering dihadapi pada food market adalah konsumen seringkali menjadi pihak yang dirugikan oleh produsen karena begitu lemahnya konsumen dan begitu kuatnya produsen. Menurut Garman 1991 menyebutkan beberapa praktik penjualan yang biasanya merugikan konsumen itu adalah yang pertama, manipulasi harga. Jadi di sini biasanya pada konsumen di Indonesia itu seringkali mendapatkan kenaikan harga pangan yang tiba-tiba manakala terjadi kenaikan gaji pegawai negeri. Yang kedua, promosi pengurangan harga yang tidak benar. Seringkali pedagang memberikan potongan harga itu seolah-olah harga telah dikurangi, padahal kenyataannya harga masih tetap sama seperti awalnya. Kemudian yang ketiga, biaya kemasan. Nah, di sini biaya kemasan itu meningkatkan harga makanan. Biaya ini bisa mencapai 11% dari harga makanan. Yang keempat ada short weighting and slug filling. Short weighting itu adalah berat makanan yang sebenarnya adalah lebih kecil dan berat yang tertera pada label kemasan. Nah, sedangkan slug fillingnya itu adalah suatu impresi yang diberikan oleh kemasan yang seolah-olah produk itu terisi penuh, padahal kenyataannya tidak penuh. Selanjutnya ada penempatan produk yang mentah atau rusak. Nah, konsumen di Indonesia itu seringkali cepat tergiur untuk membeli makanan atau minuman tanpa melihat kemasannya dengan baik. Yang selanjutnya, manipulasi timbangan. Para pedagang seringkali melakukan berbagai macam modifikasi pada berbagai alat timbangannya, sehingga makanan yang dibeli beratnya lebih besar dari yang sebenarnya. Selanjutnya, pemberian harga yang ganjil. Restoran fast food atau supermarket itu sering mencantumkan harga yang ganjil, misalnya ayam goreng Rp 2.999, kemudian dibulatkan oleh pedagang ketika kita akan membayar makanannya. Yang terakhir ada makanan yang tanpa tanggal kadaluarsa. Banyak sekali di sini produk makanan dan minuman yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsanya. Konsumen dan keamanan makanan. Konsumen sangat rentan akan keselamatan jiwanya. Dapat dipastikan konsumen sulit memastikan kualitas makanan yang akan dikonsumsi, baik nilai gizi maupun kandungan racun dalam makanan tersebut. Konsumen Indonesia bukan saja menghadapi risiko makanan yang tidak aman bagi fisiknya, juga risiko keamanan dari segi keyakinannya, terutama konsumen yang beragama Islam. Konsumen memiliki kemampuan yang terbatas dalam mengumpulkan dan mengolah informasi tentang makanan yang dikonsumsinya, sehingga mereka mempunyai keterbatasan dalam menilai makanan
dan menghindari risiko dan produk-produk makanan yang tidak bermutu dan tidak aman bagi kesehatannya. Konsumen bukan saja menginginkan tersedianya makanan dalam jumlah yang cukup dalam berbagai bentuknya di pasar, sehingga mereka dapat melakukan seleksi sesuai dengan kebutuhannya. Tetapi lebih dari itu, konsumen juga membutuhkan makanan dengan kualitas-kualitas tertentu yang memenuhi standar mereka. Pada masa yang akan datang, perhatian konsumen terhadap kualitas makanan akan semakin besar dengan meningkatnya pendidikan yang diikuti dengan selera yang semakin tinggi, serta didukung oleh berhasilnya produksi pertanian. Selain itu, tumbuhnya industri makanan dan bervariasinya produk-produk makanan, masalah mutu makanan akan semakin kompleks. Hal-hal positif terhadap perkembangan teknologi pengolahan pangan. Yang pertama, peningkatan pengawasan mutu. Yang kedua, perbaikan sanitasi. Yang ketiga, standarisasi pengepakan. Yang keempat, labeling serta grading. Hal-hal negatif terhadap perkembangan teknologi pengolahan pangan. Yang pertama, semakin tumbuhnya kekhawatiran, semakin tinggi risiko tidak aman bagi makanan yang dikonsumsi. Selanjutnya yaitu F, masalah kualitas makanan di Indonesia. Beberapa tahun lalu, konsumen Indonesia banyak sekali dirugikan oleh produk-produk impor, seperti susu kaleng yang sudah kadaluarsa masih diperjualbelikan. Tampaknya, kemudahan peraturan pemasaran dimanfaatkan oleh sebagian pengusaha untuk menjadikan tanah air sebagai tempat pembuangan produk-produk yang sudah menjadi sampah di negara asalnya. Undang-undang dan peranan yang melindungi kepentingan konsumen. Perlindungan konsumen dalam Hukum Positif Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen atau UU PK. Undang-undang dan peraturan yang memuat materi perlindungan konsumen yaitu 1. Obat-obatan dan bahan berbahaya. 2. Alat-alat elektronik. 3. Kendaraan bermotor. 4. Metrologi dan tera. 5. Industri. 6. Pengawasan mutu barang. 7. Lingkungan hidup. 8. Undang-undang pangan. Dan 9. Peraturan periklanan. Selanjutnya yaitu hak-hak konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang dinyatakan dalam bab 3 bagian pertama pasal 4 di mana ada 9 hak konsumen. Di antaranya 1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. 2. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. 3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. 4. Hak untuk didengar terdapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. 5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patuh. 6. Hak untuk dapat pembinaan dan pendidikan konsumen. 7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur, tidak diskriminatif. 8. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa tidak sebagaimana mestinya. 9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam Kongres Bill of Rights, hak-hak konsumen menurut John F. Kennedy diantaranya yaitu 1. Hak untuk memperoleh keamanan. Dalam resolusi PBB nomor 39/248 tahun 1985. Poin pertama, perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanan. Poin kedua, promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekonomi konsumen. Poin ketiga, tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan untuk melakukan pilihan yang tepat. Poin keempat, pendidikan konsumen. Poin kelima, tersedianya ganti rugi bagi konsumen.
Poin ke-6, kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen. Hak untuk memperoleh informasi. Hak untuk memperoleh informasi berarti konsumen memiliki hak penuh dalam mengetahui informasi sejelas-jelasnya tentang barang yang akan dikonsumsinya. Misalnya pada kasus terdapat zat berbahaya atau kandungan babi dalam sebuah makanan yang akan dikonsumsinya. Hak untuk didengarkan. Hak untuk didengarkan memiliki keterkaitan dengan hak untuk mendapatkan informasi. Konsumen berhak mendapatkan pelayanan keluhan apabila produk yang diberikan produsen tidak memuaskan dan berhak mendapatkan ganti rugi. Hak untuk memilih. Konsumen berhak melakukan pilihan terhadap produk yang dikonsumsinya dan merek yang dipilihnya. Konsumen tidak boleh ditekan atau dipaksa. Jenis pasar yang dihadapi, konsumen akan menentukan apakah konsumen memiliki pilihan atau tidak dalam membeli produk tersebut.